fakta Martin Paes, kiper Dallas FC yang diprediksi segera perkuat timnas Indonesia, nomor 1 hampir kalahkan Lionel Messi. 3 pemain timnas Indonesia ini mungkin jadi andalan di Piala Asia U23, tak ada yang gagal. Informasi selanjutnya, Ivar Jenner membaik, lini tengah timnas Indonesia siap beradu kreasi di gelaran Piala Asia 2023. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, sebanyak 5 fakta Martin Paes, kiper Dallas FC yang diprediksi akan segera perkuat timnas Indonesia akan dibahas di sini. Salah satunya diantaranya adalah ia pernah hampir mengalahkan Lionel Messi. Dan nama Martin Paes kini muncul sebagai salah satu pemain yang berpotensi dinaturalisasi oleh PSSI. Dia merupakan kiper berusia 25 tahun asal Belanda yang kini tengah memperkuat tim asal Amerika Serikat FC Dallas yang tampil di MLS. Nah, untuk mengenal Martin Paes, inilah beberapa fakta sang penjaga gawang yang berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Apa sajakah itu? Yang kelima, berpotensi dinaturalisasi karena neneknya. Ya, Martin Paes diketahui memiliki nenek yang lahir di Indonesia, tapi neneknya tidak punya darah Indonesia karena leluhurnya berasal dari Belanda. Nenek saya memang lahir di Indonesia, tapi leluhurnya dari Belanda. Dia berada di Indonesia selama Perang Dunia Kedua dan setelah itu pergi ke Belanda. Dia mengajari saya beberapa kata bahasa Indonesia, serta cara memasak makanan Indonesia dan menceritakan banyak kisah tentang pengalamannya, kata Paes. Yang keempat, dibina FC Utrecht. Ya, Martin Paes bermain untuk FC Dallas dan saat ini dia baru bergabung dengan klub Amerika Serikat itu pada Januari 2020. Paes sempat dibina oleh FC Utrecht pada Juli 2018 hingga Januari 2020. Dan sebagai catatan, pada saat ini banyak pemain timnas Indonesia yang merupakan binaan FC Utrecht seperti Mark Locke, Ivar Jenner, dan Stefano Lillipali. Yang ketiga, mencatat 9 clean sheet pada musim ini. Ya, Martin Paes bermain 36 kali untuk FC Dallas di semua ajang pada musim ini. Dia kebobolan 38 kali selama itu, namun sukses mencatatkan clean sheet dalam 9 laga di antaranya. Pada musim lalu dia mencatatkan clean sheet yang lebih banyak yaitu 14 kali, namun Paes tampil lebih sering yaitu 53 kali di semua ajang. Yang kedua, memfollow PSSI dan juga Erick Thohir. Ya, Martin Paes diketahui mengikuti akun Instagram PSSI dan Erick Thohir. Meski tidak punya darah Indonesia secara langsung, hal ini memberikan indikasi bahwa sang penjaga gawang mungkin saja dinaturalisasi. Sebelumnya, banyak pemain keturunan yang mengikuti Instagram PSSI dan Erick Thohir. Hal itu menandakan bahwa mereka serius untuk mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Dan yang pertama, hampir kalahkan Lionel Messi. Ya, Paes pernah menghadapi Inter Miami yang diperkuat oleh Lionel Messi pada sekali waktu di musim ini. Hal itu terjadi di ajang Piala Liga pada 7 Agustus 2023 lalu. Paes dan FC Dallas sukses bermain imbang 4-4 kontra Inter Miami di waktu normal. Hal itu menyebabkan laga harus ditentukan lewat adu penalti. Namun Paes gagal membantu Dallas mengalahkan Inter Miami dalam sesi tos-tosan tersebut. Messi sendiri sukses mencetak 2 gol di waktu normal dan mengeksekusi sebuah penalti di sesi tos-tosan tersebut. Ya, Piala Asia U23 2024 semakin mendekat dan fokus kini tertuju pada 3 pemain timnas Indonesia U23 yang diharapkan menjadi pilar utama dalam perjalanan menuju perempat final turnamen tersebut. Grup A Piala Asia U23 2024 mempertemukan timnas Indonesia U23 dengan tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Dan untuk memastikan langkah ke perempat final, timnas Indonesia U23 perlu tampil dengan kekuatan penuh. Hal ini juga menjadi kesempatan emas untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Mari kita kenali lebih dekat siapa saja ketiga pemain yang diandalkan tersebut. Yang pertama, Marcelino Ferdinand adalah pilar kunci di lini sentral.
Ya, ketidakhadiran Marcelino Ferdinand di lini sentral telah terbukti memberikan dampak signifikan pada performa timnas Indonesia. Pelatih Sinteyong dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melihat aksi gemilang gelandang berusia 19 tahun ini. Dalam formasi 3-4-1-2 yang diterapkan Sinteyong, Marcelino Ferdinand diharapkan akan berperan sebagai gelandang double pivot. Selain itu, ia juga punya kemampuan untuk berperan sebagai playmaker jika situasi mengharuskan. Yang kedua, Justin Hubner adalah kapten Wolverhampton Wanderers U21 yang handal. Ya, pada saat Piala Asia U23 2024 dimulai, Justin Hubner diprediksi akan resmi memiliki paspor Indonesia. Sebagai kapten Wolverhampton Wanderers U21, Hubner bukanlah pemain biasa. Selain kekuatan bertahan yang konsisten, bek berusia 19 tahun ini juga dapat diandalkan untuk mencetak gol lewat situasi bola mati. Lalu yang ketiga adalah Ramadan Sananta. Adalah potensi munculnya penyerang andalan. Ramadan Sananta meskipun belum menjadi pemain utama di timnas Indonesia, ia punya potensi yang besar. Sejauh ini ia sering menjadi opsi cadangan di lini depan baik untuk timnas Indonesia senior ataupun U23 di bawah asuhan Sinteyong. Dengan Piala Asia U23 2024 berjarak sekitar 5 bulan, Sananta punya kesempatan untuk menarik perhatian pelatih dengan penampilan apik di Liga 1 2023-2024. Ya, peningkatan kekuatan fisiknya juga bisa menjadi kunci bagi Sananta untuk menjadi penyerang utama baik di timnas Indonesia senior ataupun U23. Dengan 3 pemain andalan ini, harapan untuk melihat timnas Indonesia U23 melangkah jauh di Piala Asia U23 2024 semakin terbuka lebar. Ya, bagaimanapun kunci utama tetap pada persiapan dan kinerja kolektif tim untuk meraih hasil maksimal di turnamen prestisius ini.